Kamu tahu latar belakang tim Mawar identik dengan zaman Orde Baru, salah satu tim yang diedukasi untuk melancarkan aksi menjaga stabilitas negara. Sekilas memang seperti tugas mulia yang gunanya mengabdi untuk bangsa dan negara. Tapi, semua yang dilakukan dengan embel-embel demi bangsa dan negara hanya sebuah dalih untuk membungkam suara rakyat. Tujuannya agar tukang kritik mandek dari aksinya yang dapat membahayakan posisi pemerintah. Saya udah ngangkat ID karena saya nggak lepas pakai ID ya. Saya bilang saya wartawan, saya bilang. Saya petugas sudah nggak mau tahu, disapu aja. Kalau kita lihat itu kayak di film-film perang ya. Jadi nanti ada bagian yang bawa amunisi, udah siap tuh di belakangnya. Tim Mawar inilah dalang di balik pelanggaran HAM berat di Bumi Pertiwi. Salah satunya penculikan aktivis di bulan Mei 1998. Korbannya ada yang balik dengan kondisi baik-baik, tapi ada juga yang tidak terlihat batang hidungnya sama sekali. Jejaknya pun dimusnahkan. Cerita beberapa saksi, jasad mereka yang mati terbunuh hanya dilempar ke sungai-sungai besar. Mengungkit cerita mencekamnya si konbala itu memang seperti menabur garam di luka yang belum kering. Karena sampai sekarang keluarga korban masih mencari keadilan bagi anak, kakak, adik, ayah, dan saudara mereka. Anehnya, salah satu aktivis yang dulu mendukung agar ketua tim Mawar diadili, sekarang berbalik arah. Dia salah satu kader PDIP yang bernama Budiman Sujatmiko. Beberapa temannya sudah coba mengingatkan bagaimana konfrontasi mereka kala itu, yang menyuarakan kekejaman dan mencari keadilan bagi teman seberjuangannya. Tapi perjuangan Budiman berhenti sampai di sini. Dia mengaburkan kelakuan Prabowo Subianto yang menjadi pelaku utama dalam penculikan aktivis itu. Dengan terang, dia tega mengubur polemik terbesar negara lewat kata-kata menenangkan. Dulu dia bilang Prabowo adalah manusia gagal. Sekarang dia menganggap masa lalu Capres Gerindra itu sudah selesai. Betapa sedihnya saat melihat keluarga korban masih menyuarakan ketidakadilan yang menimpa anggota keluarganya hingga suara mereka harus dipaksa berhenti karena ajal sudah menjemputnya. Bau anyir darah masih tercium kental di balik cerita tim Mawar, dan kini yang mengomandoi tim itu berdiri dengan jabatan capres berulang-ulang demi mendapat kekuasaan untuk memainkan peran tokoh nomor 1 di negeri ini. Lucu bukan? Lebih lucunya yang dulu menggebu-gebu melawannya sudah dihasut untuk masuk ke kubunya. Ya seperti Budiman tadi, ada juga yang awalnya mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai capres dukungan mereka tapi ikut tergoyahkan. Ya, dia PSI yang katanya partai milik anak muda, tapi tidak selaras dengan pergerakan dan kerasionalnya dalam mengambil keputusan. Mereka sudah membatalkan dukungannya kepada Ganjar dan memilih satu seragam dengan Budiman. Anehnya, tindakan penolakan terhadap Prabowo yang dilakukan dulu sudah berubah 180 derajat. Sekarang mereka lebih getol dengan pergerakan barunya yang mencontoh Prabowo, menculik kawula muda dari PDIP. Incarannya kader PDIP sekaligus wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka. Kehadiran Gibran dalam event PSI kemarin berhasil menggembarkan publik karena statement-statementnya dan aksi yang menyentil barisan pendukung Prabowo. Potret yang dipasang dalam akun medsos PSI adalah kehadiran Gibran yang duduk berdampingan dengan Giring di tengah kader PSI. Keterangannya penuh harapan dengan bahasa gaulnya. "Login dong mas," Sinambi menandai akun milik Gibran. Dengan emotikon tertawa hingga meneteskan air mata, Gibran menjawab, "Enggak." Hal itu pun selaras dengan tingkah sang wali kota di atas panggung yang disediakan PSI. Dia enggan dipakaikan jaket yang sudah dibentangkan kader PSI kepadanya. Bom kembali dilayangkan Gibran dengan celetuk-celetuk sadis saat mengkonfirmasi perkataan Budiman yang ikut serta dalam acara tersebut. Budiman berseloroh PSI itu seperti rumahnya sendiri, kemudian dia minta persetujuan Gibran. Namun lawan bicaranya menyanggah dan mengatakan PSI adalah rumah temannya bukan rumahnya.
Sontak saja, semua dibuat heboh dengan pernyataan penuh penekanan itu. Apalagi sebelumnya Gibran menyinggung tentang partai naungannya yang dipenuhi dengan politisi muda hebat dan punya kontribusi membangun negara sebagai penerus bangsa. Sentilan juga dilayangkan kepada Budiman lewat banyolan apakah dirinya masih kader PDIP. Belum atau malah tidak jadi dipecat karena ketidaklurusannya dengan keputusan partai naungan mereka. Serangkaian intervensi yang dilempar PSI dengan menggandeng Budiman nyatanya berefek besar karena gagal total. Mereka malah menjadi bahan stand up komedi dari Gibran. Gaya politik yang dimainkan PSI dan Budiman ini memang bukan model baru. Orang banyak memanggilnya dengan berbagai panggilan yang cukup familiar di telinga kita, seperti pengemis politik, pemburu cuan, pelacur politik, dan masih banyak lagi. Budiman sudah berpihak pada penculiknya dulu. Bahkan untuk menunjukkan totalitasnya, dia mendirikan relawan bernama Prabu. Pun dengan PSI logo bunga mawar akan diwujudkan dengan bergabungnya mereka bersama ketua tim mawar di masa lalu. Melepas dukungannya dari Ganjar, PSI dengan senang hati akan berkomplotan dengan Prabu. Tidak lagi malu-malu kucing, karena pergerakan mereka sudah plot twist. Saya tidak tahu pastinya apa yang disodorkan majikan baru mereka. Yang jelas, mereka sudah tidak lagi memperjuangkan suara rakyat. Karena rakyat yang harusnya mereka layani dikorbankan demi si pemimpin berkuasa. Sebenarnya makna dibalik pengeroyokan Ganjar ini bukan melulu tentang pembentukan koalisi gemuk yang justru melimbungkan elektabilitas Prabowo, tapi menghadapi orang-orang serakah di sekitar Ganjar. Bukan hanya 1-2 orang, tapi banyak. Karena memang iman mereka saat disuguhi dengan uang dan jabatan mudah, namun hal itu membantu barisan Ganjar Pranowo untuk menyekrining mana yang militan dan gila jabatan. Bukan melemah, simpatisan Ganjar justru penuh power memperjuangkan capres dukungan mereka. Hasil screening pendukung tadi nyatanya juga terendus oleh analisis berbagai lembaga survei bahwa pendukung Ganjar sungguhan itu memiliki kekuatan besar ketimbang kubu Prabowo. Dari rentetan tindakan orang-orang serakah tadi membuatku yakin mereka hanya bagian dari sekelumit cobaan bagi Ganjar jelang kontestasi Pilpres. Tidak akan berefek besar karena barisan Ganjar Pranowo itu memiliki kekompakan dan kesolidan penuh. Lihat saja buktinya, elektabilitas Ganjar makin moncer. Jadi efeknya negatifnya tidak ada. Selama gotong royong untuk memenangkan orang baik terus digaungkan, maka yang muncul hanya sebuah spirit berbunyi, siapa takut dikeroyok, kami siap memenangkan Ganjar. Karena nyebut partai kami tadi, PD Perjuangan. Oh, nggak jadi dipecat ya mas? PD Perjuangan tuh kayak Real Madrid bro, banyak bintangnya. Ya jadi wajar lah ya. Kebetulan kami berasal dari kandang yang sama, tapi saya tidak merasa ada di rumah yang berbeda dengan PSI. Pertama warnanya sama, merah. Kedua pengurusnya banyak teman-teman lama saya berdiskusi maupun nongkrong begitu ya. Jadi saya di sini tidak merasa berada di rumah orang lain ya, sehingga bermain ke sini seperti di rumah sendiri ya, gitu ya Mas Gibran kan? Luar biasa. Ya enggak? Ya mampir di rumah temen. Yang memberikan tanggapan ke Pak Budiman udah cukup banyak. Bahkan saya bertanya, kemarin kami ngadakan pelatihan buat anak-anak milenial. Saya bertanya, menurut kalian gimana Pak Budiman? Mereka menjawab, udah Pak Sekjen. Sudah Pak Budiman ini kan seperti punya pacar baru. Jadi biar asik dengan pacarnya. 3 bulan nanti akan ketahuan bagaimana pacar barunya. Nah itu dari generasi milenial ketika saya bertanya tentang Pak Budiman Sujatmiko. Ya, jadi udah yang penting kami bergerak ke bawah. Karena dengan kejadian itu ternyata elektoral Pak Ganjar, wah ribon. Menulis sama wartawan dan seperti Pak Susti, Pak Budiman Sujatmiko. Bingungnya. Oh sebenarnya. Kapan kita ngomongin dia? Urusan pemecatan karo aku ini ngopo toh. Saya kan bukan struktur, bukan siapa-siapa di partai ya. Tapi kan kemarin Pas acaranya PSI kan beliau memang belum dipecat. tapi kemarin maksud ngasih selamat tidak ada dipecat itu apa sih mas? Nggak ada maksud apa-apa. Oh jenenge talk show ini kayak gitu. Di sini gojekan. Udah sing gojeki juga.
Oh berarti konteksnya cuma bercanda aja ya kemarin? Iya, lah ngapain keputusan pecat atau tidak dipecat kan bukan di saya juga.